manusia di belakang kamu yang Aku kamu berjalan bergandengan? Timku nggak banyak. Nggak harus banyak kan? Nggak harus banyak. Yang penting yang sedikit itu semuanya bisa diandelin. Reliable. Iya, iya kan? Iya. Kan kita nggak akan pernah menang kalau selalu di-compare sama harga ya. Iya, betul. Berarti kan kamu menawarkan value added. Nah, value editnya yang tadi itu sih kenyamanan. Kita orang service nggak bisa tuh pilih-pilih klien. Iya ya. Gue sebenarnya nggak suka sama dia, tapi gimana ya? Gua butuh Ya udah uang ya. Hai kawan Komar, hari ini kedatangan tamu spesial banget. Kita bawa jauh dari Jakarta Selatan, anak Jaksel. Oh bukan, ternyata dia Jakpus. Tepuk tangan yang meriah untuk Kak Frederika Cynthia. Tegang dia. Tepuk diri sendiri ya. Diri sendiri. Kalau sibuk ngapain kalau weekdays? Kerja. Apalagi selain itu. Berarti nama kamu tuh sebenarnya Frederika kerja Cynthia. Kerja Cynthia. Iya. Sibuk ngapain kalau kerja? Aku anak IO, Kak. Aku mau IO. Sibuknya nggak cuma weekdays. Sibuknya Weekend juga suka sibuk. 247. 247. Makin sering 247 makin happy. Karena makin cuan. Iya nggak sih? Bener. Nama company-nya Passion Event Organizer. Event Management. Oh my God. Namanya aja udah ngeliatin berapa kamu passionate ya. Sama pekerjaan kamu ini. Iya, itu sengaja kan kita harus punya passion. Oke, kita namakan passion gitu. Jadi dibalik. Itu masih ya. Dibalik. Enggak overrated. Passion itu enggak overrated ya? Enggak ya kayaknya? Enggak. Pertama kali dengar kata-kata event, di otak kawan Komar itu pasti ngomongin soal organizing sesuatu, Ya. membuat sesuatu itu berjalan dengan lancar. Sebagai seorang yang belakang layar, biasanya tiba-tiba sekarang dituntut untuk depan layar gitu. Apa yang kita nggak tahu Oke. dari pekerjaan kamu ini? Apa ya? Kamu boleh kasih tahu sharing kok pain kamu Apa ya? di sini. Sebenarnya kan IO tuh banyak banget ya. Jenisnya tuh banyak banget. Ada wedding, organizer, ada yang biasa bikin party, musik konser dan sebagainya. Kalau passion itu kita di corporate. Kita fokus di corporate gitu. Jadi ya bukan berarti nggak bisa ngerjain yang lain, tapi memang kita fokusnya di situ. Bukan palu mau gue ada, tapi kita anaknya sangat passion tadi ya, passionate tadi ya. Okay. Jadi yang tadi aku bilang, pain-nya mungkin kalau kamu nggak punya passion yang besar terhadap pekerjaan kamu, capeknya akan berasa. Karena kerjanya itu, ya kalau lagi rame ya nggak ada liburnya, Kak. Sabtu Minggu pun ya event ya jalan gitu. Loading kadang nggak tidur, waktunya tight, productionnya heavy, udah nggak tidur deh tuh. 2 hari 3 hari deh nggak tidur. Bisa kayak begitu loh. Oh wow, berarti emang hanya orang-orang pilihan Tuhan yang mampu di field ini. Harus punya passion terhadap pekerjaan ini. Kalau nggak, kamu nggak akan kuat gitu. Tumbang dengan sendirinya. Aku langsung Oke. Pertama kali kamu akhirnya menemukan passion kamu di bidang ini tuh, ceritain dong. Emang awal kamu bekerja dan berkarir emang dari ranah event? Enggak, aku sebenarnya tuh tourism basicnya. Aku basicnya tourism. Jadi dulu kerjainnya itu lebih fokus di MICE. Meeting, Incentive, Convention, Exhibition. Dengerin tuh MICE apa ya? MICE, bukan ya. Monkey MICE gitu, bukan Mickey Mouse. Kemudian seiring berjalannya waktu, ternyata MICE itu sebenarnya sama dengan ngerjain event. Oh iya, bener banget. Terutama di bagian meeting. Meeting itu bisa diconsider as a event kan? Iya. Meeting itu bisa diconsider as a event. Incentive trip pasti ada eventnya, corporate kan? Convention, ya of course ada eventnya. Exhibition apalagi gitu. Jadi lama-lama kok ngegeser gitu kan. Terus aku pernah di production house juga. Oh my God. Ya bikin acara bikin TV. Kayak gini-gini. Iya, kayak gini-gini. Bikin acara TV. Terus
ya tuh lama-lama geser jadi event sampai akhirnya oke, kita fokus aja di event karena kebetulan juga kliennya juga udah marketnya udah di situ gitu kan. Udah kebentuk. Yang hebat tuh sebenarnya klien-klien aku gitu. Kalau aku kan begini-begini aja nih, Enggak, Kak. kamu yang keren, aku pintar Enggak, banget. kalau aku tuh begini-begini aja, Kak. Tapi kliennya itu kan mereka pindah-pindah kan dari satu corporate ke corporate lain. Nah, karena kita mungkin pekerjaan yang kita lakukan ini ya mereka appreciate Oh gitu my kan. God, ini cara flexing yang profesional. Jadi mereka pindah ke perusahaan lain, ya kita diajak lagi. Kamu tetap dipilih. Iya, mereka pindah ke perusahaan lain tetap diajak lagi. Jadi yang hebat itu ya klien-klien aku, Kak. Kalau aku mah mengerjakan apa yang mereka minta aja. Kebalikan, coba persepsinya, coba kita balik lagi ya. Aduh. Berarti Maaf, kan ada tisu. orang-orang nih nyaman kerja sama Oh gitu ya? kamu. Karena dimanapun dia berada, pindah-pindah tetap pilih kamu kan. Iya. Apa yang kamu punya yang orang lain nggak punya sih? Boleh nggak kasih tahu kita? Soalnya kayak Jualan banget ya? Oke. Soalnya kan kalau nggak bikin nyaman, orang nggak akan loyal kan. Oke. Apa passion yang paling besar di diri kamu nih? Apa ya? Jadi gampang banget bikin kamu dipilih. Cek. Aku sih nggak ngerasa ada yang spesial ya. Cuma mungkin kalau aku dan tim itu selalu ngerjain apa-apa itu kita total. Service, kalau ngerjain event itu service nomor 1 lah, ya kan, Kak? Nomor 1 service, Service, of course, gitu. Itu udah pasti service. Jadi, sebisa mungkin fulfill apa yang klien minta, ya kan? Nggak ada komplain, happy, eksekusi eventnya lancar, udah sih. Harusnya ini bentar, kacamata bukan dulu. Harusnya, ya udah. Begitu aja sebenarnya, nothing special. Enggak. Ini dia down to earth banget. Yang dia omongin itu output dari seluruh bentuk investasi waktu, perhatian, sampai dengan kasih sayang yang diberikan kepada klien. Iya, segitulah. Oh, gitu. Intinya kalau kita sih kerja selalu utamain service gitu kan. Kalau bisa zero complaint, semua lancar, ekspektasi klien itu tercapai, at least nggak ada komplain aja tuh udah happy banget deh. Nggak perlu dapat pujian, tapi tidak ada komplain aja tuh udah happy banget, Kak. Itu bare minimum ya. Yes, pokoknya nggak ada komplain. Nggak usah dapat pujian, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Yang penting no nggak ada complain. Yes. Oh my God. Semua lini Iya. yang berhubungan sama klien ini harus dikuasain ya. Iya. Komunikasi berarti kamu harus excellent dong. Harus dong. Kalau nggak nanti nggak nyambung kita. Anak-anak introvert, ini sekarang kan ada intro sama ekstro ya. Intro tuh kan harus banyak sekali energi yang harus diinvestasikan kalau berhubungan sama klien. Kamu ekstrovert berarti? Kadang-kadang ya, Kak. Nggak, soalnya gini loh, kalau sama klien ya masa kita introvert ya kan, harus ekstrovert nggak sih? Tapi kalau udah waktunya, udah semua udah selesai ya udah kita rest. Berarti kamu punya waktunya untuk turn on kamu versi Cynthia yang passionate banget gitu. Harus. Kan kita jualan ya. Kalau sama klien kan gitu. Berarti kamu kan udah sangat tersegmentasi pasarnya. Pasarnya udah spesial banget sama corporate. Industri apa yang menurut kamu kayak passion banget, passion yang megang? Ya sebenarnya sih lebih, ya balik lagi, aku justru sebenarnya pengen expand sebenarnya ya. Oh ya, boleh spill. Sebenarnya pingin sih expand, tapi di zaman now ya kan, kita memang ya harus lebih hati-hati sih. Banget. Kalau industri ya sebenarnya masih tetaplah di industri event, ya kan. Karena event itu kan komponennya banyak ya, Kak. Ada productionnya pun ada yang gede-gede, ada yang production seperti ini, ya kan. Ini kan semua investasi semua nih. Oh, dia langsung menghitung. I mean, ini kan semua investasi kan. Iya. Kamu punya barang-barang segala macam, atau kamu bisa bikin studio sendiri, bisa bikin stage apa semua sendiri. Itu sebenarnya ekspansinya dari IO sih kalau menurut aku ya. Pada saat kamu udah punya semuanya sendiri, harga kamu bisa bersaing dong. Affordable. Iya, betul kan? Affordable. Harga kamu bisa bersaing. Karena, gue punya tim produksi sendiri. Kok bisa bikin backdrop sendiri, stage sendiri. Aku punya multimedia, LED, Videotron kita punya misalnya gitu. Oh my God. Ekspansinya sebenarnya yang terdekat itu sebenarnya lebih ke situ sih. Lebih ke arah situ. Supaya production cost tuh bisa makin ditekan. Dia operasional otaknya jago banget. Berarti kamu udah langsung calculate cost-nya. Gue mau dapet net profit.
Iya. Berapa banyak manusia di belakang kamu yang Aku kamu berjalan timku nggak bergandengan? banyak. Timku nggak banyak. Nggak harus banyak kan? Nggak harus banyak. Yang penting yang sedikit itu semuanya bisa diandelin. Reliable. Iya, iya kan? Iya. Karena nih kalau mau buka-bukaan Iya, ya. buka aja sekarang. Buka Buka, aja Kak. ya. Buka, Kak. Oke. Buka. Iya. Jadi sekarang itu cari kerjaan gampang, Kak. Cari profit yang susah. Oh my God. Didengar ya, kawan Komar ya. Mm-mm. Berarti sebenarnya ada kerjaannya. Kerjaan Tapi pasti ada. cuan atau enggak itu yang sulit. Yes. Cari profit yang susah. Oh my God. Project banyak. Bidding di mana-mana Iya. banyak terbuka ya, tender apa kesempatan untuk itu ada. Tapi cari margin profit itu yang susah. Nah, Gue langsung realize, oh ya ampun, confirm lagi iya gitu. kan, Kak, gitu. Jadi semuanya balik ke pilihan kita. Lu mau survive dengan margin tipis tapi lu sibuk, banyak kerjaan, Quantity. quantity yang lu kejar, atau sebaliknya gitu. Dikit-dikit aja deh tapi sekali dapat langsung gede. Nah, itu pilihan sebenarnya. Pilihan kita mau di mana. Tapi ya balik lagi, ini terlepas dari ini ya, terlepas dari service yang Ya. kita berikan ya, itu pilihannya. Kalau aku sama tim yang selama ini berjalan, kita lebih banyak menekan di Production cost. operational cost, sorry. Oh, Kita lebih that's banyak menekan di nice. operational cost. Oke. Makanya timku nggak banyak sebenarnya. Yang tadi aku oke. bilang, Oke. aku cuman butuh kepala-kepalanya aja gitu. Army lainnya kita pikirkan. Yes, gitu. Karena kan sebenarnya IO itu kan networking ya, Kak, Yes. gitu. Kita bisa hadir di mana aja, kita bisa melayani seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tapi kan kita nggak harus punya karyawan dari Sabang sampai Merauke juga gitu loh. Betul. Yang penting networkingnya ada, si pentolan-pentolannya ini aja yang harus reliable gitu. Wow. Udah gampang, nanti selebihnya kita bisa cari-cari dari networking. Sangat positif ya kakak ini ya, melihat angle. Tadi kan sulit tuh cari profit, terus kamu menekan operational cost. In this Harus begitu economy, sih. apa yang terjadi di dunia event? Persaingan sih, itu berat banget. Pricing. Pricing. Yang tadi aku bilang. Kan kita nggak akan pernah menang kalau selalu di-compare sama harga ya. Iya, betul. Berarti kan kamu menawarkan value added. Nah, value edit-nya yang tadi itu sih kenyamanan. Ternyata di industri manapun, Kenyamanan. kalau orang nyaman sama kamu itu tak tergantikan nggak Iya, sih? Iya. Pekerjaan apapun ya? Pekerjaan apapun. Berarti sebenarnya self branding Koneksinya juga tuh- harus. Yes, koneksinya tuh harus ada. Maksudnya gini loh. Sparks. Yes, sparks-nya harus ada. Apa namanya? Emotional bonding. Iya, kayak gitu itu udah harus pasti ada. Kita sama klien harus ada, apalagi internal tim ya. Iya. Internal tim itu harus dijaga banget biar solid, karena ngerjain event tuh gerubukan, Kak. Kerobokan. Gerubukan, Mbak. Terus gerasa gerusu nggak? Of course, gerasa gerusu. Jadi orang yang dibutuhkan untuk tetap stay calm di tengah badai itu, Iya, itu kamu perlu. pick dong tim kamu, nggak boleh yang rusuh juga. Tetap perlu ada kayaknya ya. Kamu tetap butuh orang yang rusuh itu. Tetep, yang rusuh itu kadang suka menghidupkan suasana kan. Oh, Kalau iya. semua terlalu tenang nggak enak juga Betul, gitu. Jadi betul. yang rusuh itu sih pasti ada. Cuma ya itu emotional bonding harus, chemistry-nya harus dapat. Chemistry dapat. Chemistry harus dapat. Dalam satu tim tuh chemistry-nya harus dapat. Kalau nggak dapat susah ya. Susah. Sama klien juga begitu. Kan kita kerjanya service. Kerja servis ini kan Chemistry-nya harus susah dapet. kan? Iya. Chemistry itu kan katanya ada yang tiba-tiba udah hadir, tapi ada yang harus dibangun. Nah, Pernah nggak kamu punya cerita seberapa berat usaha kamu membangun chemistry tetap gagal? Ada nggak? ya ada. Pasti ada. Boleh gitu. dong bilang ini gimana cara kamu menanganinya? Gagal chemistry-nya nggak bisa, kita nggak in relationship gitu, kita nggak bisa gitu. Itu pernah ya kejadian ya sama ada satu klien kita. Chemistry-nya sama satu kantor nggak dapet, Kak. Jadi satu klien ini, Me versus the world gitu ya dia. satu klien ini, Oke. chemistry-nya sama satu tim patient itu nggak dapet. Ya, tapi kan dia nggak kerja sendiri juga kan. Iya, Dia betul. kan masih Dia kan kerja ada tim dengan yang timnya dia yang lain. lain kan. Jadi ya kita coba masuk dari timnya yang lain gitu. Kira-kira bisa masuk apa enggak gitu. Tapi ada loh sama satu orang ini tuh nggak bisa masuk satu kantor. Semua udah coba gitu kan komunikasi sama dia, berinteraksi.
nggak bisa dapat, oh ya udahlah berarti bukan salah kita lah ya udahlah mencari Tapi tim yang aja. lain at least ada lah ya rasa-rasa sedikit chemistry-nya selain dia gitu. Ada safe zone-nya kan gitu. Iya. Tapi ya itu, jadi ada kok yang kayak gitu. Itu banyak ya ternyata. Banyak. Ya itu balik lagi, tapi akan jadi challenge kalau si orang yang chemistry-nya kita nggak dapat ini itu adalah main PIC-nya gitu loh. Oh, ini user kamu, pengambil keputusan, main PIC. Itu udah berat lah. Like dislike itu real. Ya real. Kita kerja bagus, tapi kalau orang nggak suka, ya nggak suka aja. Tuh kan, dengerin ya. Jadi kompetensi, terus credibility, dan lain-lain, trust, authority itu ujung-ujungnya adalah tentang nggak tahu lagi, nggak suka aja. Ada pasti sedikit like and dislike. Subjektivitas tuh pasti ada kan. Gimana cara kamu tetap teguh terhadap menghadapi real world-nya ini, IO? Kita sih kalau ada yang kayak gitu-gitu ya kita bertahan semaksimal mungkin lah ya, karena biar gimana kan profesional ya Kak. Kalau memang ada yang harus diperbaikin ya kita perbaiki. Kan tiap orang punya cara kerja beda-beda kan. User yang ini tipenya begini, user yang ini tipenya itu juga kita harus tahu kan. Kamu menganalisa habit juga ya? Iya harus. Oh kalau dia biasanya PDKT. begini. Dari sekian banyak klien kita harus hafal loh. Habitnya. Harus hafal habitnya. Si ini cara kerjanya begini. Si ini dari perusahaan ini cara kerjanya begini. Itu harus hafal. Wow. Ini nih harus itu dari memahami. sisi kerja. Iya, itu memahami orang lain ya, juga ya. Itu dari sisi kerja. Belum lagi kalau ke belakang lagi, kita tarik ke belakang, kita ngomongin masalah administratif, ya. Kan kalau corporate itu kan beda-beda ya Kak, compliance-nya beda. SOP-nya, administrative things-nya beda. Terus term payment-nya juga beda. Salah ya. Term payment-nya beda. Kan? Itu udah mesti jangan sampai ada yang bisa, karena mereka rajin audit kan. Kalau perusahaan-perusahaan besar gitu kan rajin audit ya. Soalnya takut ya. Iya. Berarti kamu nggak ada perusahaan kecil klien kamu? Ada dong. Kecil versi ada dong. Ada dong. Oke, kita nggak akan ngomongin ini besar atau kecil dari perspektif quantity, tapi ngelihat dari habit company-nya. Dari kamu yang udah bergerak di bidang berapa puluh tahun itu, apa yang ngebedain big company sama small company ketika kamu treat mereka dan service mereka? Small company kompleksitasnya lebih simpel. Oke, nggak terlalu rumit. Biasanya mereka nggak banyak, tidak terlalu demanding lah ya. Oh iya, cukup tahu diri. Biasanya begitu. Karena kayak oke. Iya, biasanya begitu. Kalau big company, of course, layer approval-nya aja ada banyak kan Kak. Layer approval-nya banyak, otomatis revisinya juga banyak, ya kan? Bolak-balik. Yang ini gitu. Ya kan bos masih sibuk belum bisa approve, ya udah. Itu dari sisi kerja lah bedanya itu. Kalau dari sisi service kita nggak ngebeda-bedain. Mau itu small company, big company, semua sama-sama penting. Sama-sama penting. Dari sisi financialnya, payment segala macam ya pasti ada perbedaan gitu kan. Ya semakin besar perusahaan biasanya bayarnya semakin lama gitu kan. Betul. Real. Jadi jangan teman-teman pikir nih sama lagi nih suara kita. Semakin besar N plus-nya itu banyak sekali loh. Iya. Jadi tapi ya kita lebih secure kalau kerja sama perusahaan besar, walaupun bayarnya lama pasti dibayar. In term of cuman masalah waktu aja. Masalah waktu. Gitu. Ini berarti tentang trustworthy-nya ya. Yes. Dan bagus buat portfolio kamu juga kan. Kalau perusahaan besar-besar gitu. Kayak udah handle apa aja. Pertanyaannya gitu ya. Gitu kan bagus tuh nanti di kompro. Di profile. Iya kayak passion, checklist gitu. Cuman itu aja sih bedanya. Kalau masalah harga samalah, semua juga mau murah. Semua industri. Bisnis apapun, mereka mengharapkan the best price. Iya, pasti sama kok itu mah. Tapi in the end of the day yang gue tahu variabel penentu utama adalah chemistry benar sama yang ngerjain dan yang ngasih kerja. Iya, itu penting banget. Itu udah nggak bisa dikotak-atik. Iya. Kita orang service nggak bisa tuh pilih-pilih klien. Iya. Gue sebenarnya nggak suka sama dia, tapi gimana ya? Ya udah ya. Tapi gue pernah Kak nolakin klien satu. Oh iya, karena red flags banget gila. Oh ya? Enggak. Biaya gue ke psikolognya lebih mahal soalnya.
Tapi ada sih yang kayak gitu, Kak. Ada kan? Ada. Di perusahaan-perusahaan yang klienku juga ada. Nggak banyak ya, tapi kita pernah punya satu pengalaman kayak gitu. Parah, Kak. Jadi gue kayak, no thank you. Meskipun itu ada biaya penalti, gue bayar penalti. Oh, Pernah nggak lu gitu, Kak? nggak sampai penalti. Karena gue main penalti, Kak. Jadi, nih cerita sedikit Iya, ya. Waktu itu aku masih punya bos lah ya. Masih ada bosku lah gitu. Kalau kita kan nurut apa kata bos ya. Sorry, gesek-gesek nih jadinya. Kita nurut apa kata bos lah ya gitu kan. Klien ini satu orang, dia dari perusahaan besar, bisa dibilang lah perusahaan besar lah, perusahaan multinasional gitu. PIC-nya, main PIC-nya dia. Kita ngerjain event besar gitu ya. Di Bali tuh udah berapa tahun lalu deh, Kak. Kayak National Sales Conference gitu. Yang partisipannya tuh dari luar juga. Sebenarnya orang internal mereka semua, tapi dari seluruh Indonesia kumpul gitu. Event besar, seminggu di Bali. Dulu kan masih hura-hura ya. Duit masih gampang dulu, zaman dulu ya. Iya. Seminggu di Bali gitu ya. Orang ini itu red flag banget. Kita tuh ditekan banget sampai libur tahun baru. Itu aja masih dikejar-kejar kerjaan, sampai bos aku lagi holiday, terus dia bilang gini, boleh nggak kalau kita follow up lagi? Oh, ada aja dikejar, revisi ini mana, revisi itu mana, kayak gitu. Padahal lagi liburan, Kak. Dianya sendiri lagi liburan loh, padahal lagi di Eropa. Oh, mungkin dia suka kerja. Nggak gitu juga kan? Oh, nggak gitu juga. Itu kita semua yang kerja bareng dia di tempatku dulu tuh udah ini banget lah, udah kena pressure banget dari satu orang ini. Sampai bosku juga bilang, boleh nggak kita follow up nanti setelah tahun baru, karena semuanya lagi pada libur. Yes, itu aku sampai ke dokter loh, Kak. Karena aku nggak bisa tidur. Kamu mimpiin dia dalam tidurmu? Aku nggak bisa tidur aja. It's real, guys. Jangan salah. Oke lah, nggak ada yang perlu dipikirin kok. Tapi aku nggak bisa tidur. Aku ke dokter, dan dokter bilang, kayak kamu stres deh. Kan? Aku nggak tidur 2 hari. Padahal itu lagi libur loh, Kak. Lagi di rumah. Di alam bawah sadar kita stres ternyata. Aku nggak bisa tidur. Kamu kayaknya stres kali. Oh ya udah. Terus akhirnya ternyata bukan aku doang yang ngerasain itu. Kamu curhat akhirnya kepada teman-teman timmu itu? Mereka pun merasakan. Jadi aku nggak perlu curhat sebenarnya. Kayak mereka tuh juga udah merasakan. Kamu berkomunikasi lewat batin ya? Sampai termasuk bosku kan. Sampai akhirnya seminggu sebelum acara kami mengundurkan diri. IO-nya mengundurkan diri. Tahu nggak? Wow. Kalau kayak gini caranya, Pak, mohon maaf kami mengundurkan diri. Tapi bukan ngomong sama orang itu ya. Kenapa gini. Akhirnya kita yang dibujuk-bujuk, Kak. Oh, sekarang powernya kebalik. Saya yang minta punya maaf, power. ini acara cuma sebentar lagi gini. Udah nanti kita ganti, kita tegur deh gini. Akhirnya HR-nya waktu itu yang ini ke kita, HR director-nya. Minta maaf gini. Akhirnya ya udah lanjut, tapi jangan terlalu seperti itu. Kita ini profesional kok. Kita bukan... Kita simbiosis mutualisme kali. Iya, maksudnya kita juga bukan anak yang baru ngerjain event kemarin sore gitu loh. Istilahnya, kita udah tahu apa yang harus kita kerjakan, timeline-nya udah jelas, waktunya libur ya libur. Cara kerjanya seperti ini. Itu, it happens. Iya kan. Nih, udah diceritakan pen-nya, guys. Kita juga manusia ya. Iya curhat lah kita. Bukan. Cuman it's real. Jadinya kalau sekarang gue ngambil project, gue I pick the client juga. Karena gue selalu merasa, kalau kita partnership, maka gue tidak di bawah lu, dan lu tidak di atas gue. Kita harus jalan beriringan. Kalau di depan tidak sama, gue kayak biarin aja, lepasin aja. Sekarang balik nanya ya, itu ada bedanya nggak sih? Maksudnya gini, kalau kamu kan jadi gue yang salah, gue jadi host, dia jadi gue dari narsum. Kalau kamu kan Kak Winda ini kan apa namanya aku speaker, biasa jadi narsum, terus kamu bikin apa namanya strategi segala macam. I mean beda sama kerjaan aku kan. Kalau Kak Winda mungkin lebih banyak menguras otak. Karena kamu mesti mikirin konsep, ide, strategi segala macam, jadi kamu benar-benar mesti dapat chemistry-nya kan sama klien kan. Itu tuh kayak undeniable dan itu kayak non-negotiable. Kalau aku belum bisa tuh kayak gitu. Nggak apa-apa, Kak. Tolak gitu, nggak bisa. Jangan. Ya. Tapi ada masanya gue jadi kayak ngerasa
gue dapet pattern siapa yang bisa kerja sama gue. Dari Gitu. awal udah kelihatan. Dari awal ya? udah kelihatan. Oh. Jadi nggak usah terlalu gue follow up lagi atau nggak perlu gue investasikan waktu untuk ngobrol sama dia. Karena butuh benar chemistry itu penting. Iya. Apalagi kalau udah ngeliat kita kayak pesuruh tuh udah sorry ya gitu. Udah nggak dulu kan deh kita Kak. sama-sama butuh ya. Kan kita sama-sama saling membantu. Ya kan? Iya. Curhat lagi beliau, cocok dia jadi host gantiin gue abis ini. Jangan. Iya kan? Terus kan sekarang banyak Kak di otak teman-teman mungkin kalau IO itu contoh paling simpel yang mereka bisa visualisasikan adalah menghandle konser, musik iya. gitu kan. Itu kan hektik banget ya, membuat acara berjalan dengan smooth gitu. Pernah nggak sih, apa sih titik euforia lo merasa kayak ini nih passion gue, apa yang bikin lo seneng ngebuat acara itu sukses atau pekerjaan orang lain malah lancar? Seberapa besar hati lo, kan orang-orang IO tuh besar hatinya menurut gue. Gue sih sebenarnya simpel aja sih ya. Dapat thank you appreciation itu aja sih. Wow. Jadi maksudnya gini, kalau selesai event tuh biasanya klien kan thank you ya. Iya, thank you ya, so gitu. much. Even Gitu-gitu. sampai top tiernya Iya, gitu iya. ya, bos-bosnya gitu ya. Nanti kalau event udah selesai, udah lancar, terus dia nyamperin kita di FOH, di apa, thank you ya, thank you. Itu deh Kak kayaknya. Nah, itu kayak moment of truth-nya ya. Yes, itu yang ditunggu-tunggu sama aku dan tim. Wow. Itu yang kita ngerasa, kerjaan kita ternyata di-appreciate, kerjaan kita ternyata diperhatikan. Itu kan. Karena kan mengelola, mengatur, Iya, sesimpel itu mengorganizing, aja deh. itu nggak simpel Kak. Karena Iya. gue menyadari bahwa nggak semua orang punya capacity tuh. Iya, deg-degannya gitu kan, itu mengatur pasti ada. Iya. time to time, terus timeline-nya harus strict, Iya, itu iya, berjalan iya. sesuai dengan apa yang Iya. Yang kita tunggu user tuh itu ingin. doang sih. Wow. Yang Itu kita yang tunggu. mahal, itu mahal ya, expensive moment itu. Iya, pada saat bos-bosnya nyamperin kita ke FOH terus disalamin satu-satu. Makasih ya, thank you ya, thank you. Itu deh Kak. Itu yang kita tunggu deh kalau setelah event. Bener. Wow. Sesimpel itu aja. Enak ya. Tapi gue ngeliat lu jadi kayak gue pengen deh Iya, ntar gitu. aku ajak. Iya. Maksud gue tuh, gue senang ngeliatnya kayak lu gak pernah capek. Lu pakai energi apa? Karena gue ngeliat dia, bisa meeting sama dia tuh guys, dia sangat multitasking. Beliau ini tuh conversation ada di handphone, ada di laptop, kadang-kadang angkat telepon, tapi masih bisa tune in juga sama kita yang real life gitu. Gimana cara kamu manage itu? Gimana ya Kak? Itu kayak datang dengan sendirinya deh. Serius Kak? Ya, Karena kalau iya dong. gue udah nggak bisa terlalu multitasking kayak lu. Karena kamu strategik Kak, yang kamu kerjain itu kan strategik. Kalau kita kan sebenarnya nggak terlalu seperti itu. I mean gini, kita sebenarnya udah tahu apa yang harus kita kerjakan dari meeting-meeting awal, diskusi awal, bikin konsep di awal. Selebihnya itu cuma tinggal nge-follow aja apa yang udah dimasak di awal gitu. Itu bedanya. Menyajikannya. Jadi oke, harus bikin apa sih kalau si Mas Chandra mungkin video production misalnya ya. Kan kamu udah dapat storyline-nya udah ada, apanya udah ada. Abis udah selesai kamu syuting kan kamu tinggal editing apa segala macem. Nah, itu kan sebenarnya udah rapih di awal kan, cuman tinggal matenginnya aja. Nah, itu ya udah bisa multitasking. Kalau Kawinda kan strategik banget kan, yang kamu pikirin kan. Let's stop talking about this one. Gue langsung pressure. Ya lagi nih. Ya itu bedanya. Maksudnya pressure-nya di situ ya. Sama kayak bikin event, pada saat kamu arrange meeting, convention or apa, desainnya udah ada KV-nya, kamu tinggal bikin turunannya, venue-nya udah ada, kamu tinggal checklist apa kelengkapan eventnya, ya itu udah tinggal jalan. Karena terbiasa dan udah profesional, udah banyak project yang dikerjakan, jadi enaknya kerja sama profesional kalau kayak beliau ini ya karena itu tadi pengalamannya tuh udah jadi directory dia untuk menjalankan sesuatu secara proper. Iya. Nggak semua orang bisa gitu kan ya, gitu kayak dan ini nih yang dibayar mahal. Iya, harusnya. Iya kan, ini gue kasih lihat. Harusnya. Iya harusnya gitu kan. Maksudnya kadang-kadang kan orang nggak kebayang ya bahwa ada hal yang nggak bisa kita handle sendiri dan kita harus mendistribusikan pekerjaan ini kepada pihak luar yang memang kredibel dan profesional. Karena gue pernah bekerja sama yang profesional dan non profesional anyway.
Oke. Itu. Kita pernah kerja bareng kan? Pernah dong. Kan enak ya. Oh gitu ya? Karena gue udah tahu, udah biarin kasih dia, nggak usah dipikirin gitu. Ngapain gue mikirin? bener. Soalnya kalau kerja sama non profesional, lu akan punya tingkat level trust yang sangat rendah. Jadi lu bisa micro management. Oh iya. Karena kayak ekspektasi gue ini dia bisa nge-deliver ya gitu. Karena kita nggak tahu kredibilitas dia kan. Beda kalau sama lu kan udah. Biarkanlah dia bekerja karena dia sudah mengerti dan memahami itu gitu. Kadang-kadang saking profesionalnya bukan kerjaan kita, kasih dia aja. Iya kayak gini. Beban kita diambil itu. Iya itu sih bedanya. Iya kan? Bedanya Itu gitu. bedanya. Dan lo harus berani untuk bayar itu, guys. Iya. Iya benar. Nah, balik lagi. Kan? Curhat lagi. Nggak, I mean, balik lagi zaman ekonomi zaman now. Nah, tolong dong ceritakan sekarang gimana Nah. kondisi realnya. Kondisi realnya kayaknya memang sedang tidak baik-baik aja, Kak. I feel you, salam dulu. Term payment Iya gue nggak sih? 180. 180. 180. 180 itu berarti Bagi 30 lo kayak lagi enggak, itu berarti berapa? Itu 6. 6 bulan. Iya, masuk-masuk bisa 7-8 bulan kan? Ya, betul, itu. nah, itu kan. Iya, begitu. Itu kan lo mikir cash flow ya? Iya. Sama iya. tadi kan? Makanya operational cost harus Nah, ditekan. gimana caranya? Ini gue minta tips, trik and trick gitu ya. Gimana? Dengan in this economy, Kalau dengan di bisnis- tempatku, daripada aku mempekerjakan banyak orang, lebih baik aku mempekerjakan sedikit orang, bayar mahal sedikit nggak apa-apa. Nah, ini mental ini tuh kan berani ngambil Kayak gitu. keputusan yang ini strategik loh. Iya, lebih baik kayak gitu daripada ngatur orang banyak tuh pusing tau Kak. Makin banyak orang makin susah ngaturnya. Tuh, orang yang pintar dan mengelola sesuatu aja bilang ngatur orang tuh susah loh. Loh iya Kak. Nyebelin kan ngatur orang? Nyebelin, apalagi kalau ya itu harus ada chemistry-nya. Kerja service itu harus ada chemistry-nya satu sama lain. Kalau enggak ntar tadi berantem, ntar dia, aku nggak mau bantuin, tersinggung. nggak mau, tolong bantu dong gini-gini, nggak mau, nggak bisa kayak begitu. Jadi itu nomor 1 kamu mencari timnya. Iya, nomor 1 aku cari tim harus ada chemistry-nya. Kalau nggak ada chemistry-nya itu biasanya udah kelihatan kok di sebulan pertama juga udah kelihatan. Jadi ya mohon maaf chemistry-nya nggak dapet, ya udah kita lepas. Oh my God, sedih kali ya. Iya, ya memang harus seperti itu. Mana seperti itu? Makanya kalau di passion tuh kita tim kita itu kebanyakan dari reference ya. Jadi kayak Iya, kalau look alike kan. Iya. Jadi kayak kita nggak bawa energi orang yang sama. Iya, jadi iya, kayak sangat sedikit trial errornya. iya, betul. Jadi kayak butuhin PM baru, nyari PM, ada temen nggak yang mau gini? Oh ini ada nih gini-gini gitu. Sama Aku lebih ya. suka yang kayak gitu. Reference ya. Dari reference. Jadi at least kalau dia masih harus adaptasi sama sebagian orang sama sebagian lagi, dia udah pernah kerja bareng, dia udah kenal, udah lebih gampang Kak. Makanya orang butuh experience. Yes. Ini jawabannya ya, nggak mulai dari nol. Iya, nah itu tadi yang aku bilang. Nggak semua role ya. Iya. Ada beberapa role yang harus kita ambil yang mulai dari nol, yang fresh graduate, yang tidak terlalu major supaya murah kan. Bener dong. Iya. Supaya murah kan. Supaya murah. Tapi ada beberapa role yang lo nggak bisa ambil anak fresh graduate karena Iya. lo ngajarinnya tuh nggak nggak ada waktunya. Yang ada capek sendiri, Betul. kayak gitu-gitu. Wow. Gitu, mesti Ngelihat di-mix kamu and yang match. sangat hektik ini, kapan me time-mu? Aku kamu punya ada me banyak time me nggak? time kok. Apa yang bikin kamu recharge lagi? Aktivitas apa? Kita nggak ngomongin kerjaan lagi. Aktivitas recharge energi Ya apa Allah, Kak. yang bikin kamu tuh kayak siap menghadapi perduniawian ini dengan segala gonjrang ganjrengnya? Ya, scrolling lah ya. Oh, scrolling. Scrolling. Oh, sesimpel itu. Happy langsung. Gila jalan-jalan ya nggak sih? Wah, jalan-jalan kan salah satu hal Kamu yang juga suka kan? Iya, Iya. sama gitu. Ya jalan, ya udah pastilah. Tapi kalau di bidang kita justru bisa jalan-jalan itu pada saat klien juga cuti. Kapan Susah. klien cuti? Ya Lebaran, Tahun Baru, Natal, yang kayak gitu-gitu. Yang hari-hari besar. Hari-hari besar. Karena kalau hari biasa kita jalan-jalan, aduh handphone berdering terus. Itu mengganggu. Maksudnya nggak konsen kan, kayak pergi ke objek wisata mana bawa laptop itu kan. Tapi kan kayaknya- kamu lakukan kan biasanya? Iya sih. Iya karena itu. Iya kan? Ya karena itu harus begitu. Iya, aku beberapa tahun lalu tuh gitu di pesawat aku sudah download semua untuk bekerja. Nah, makanya lebih baik kalau mau liburan yang lama,
ya harus di saat klien-klien day. juga pada libur gitu. Karena pekerjaan IO itu nanti ada nggak sepanjang tahun rame. Ih, itu hebat banget sih kalau ada IO yang sepanjang tahun rame. Aku juga mau ya. Cuman kayaknya pasti ada lah masa-masanya. Masa-masanya dia kita hibernate dulu yuk gitu Iya, ya. kasihan lah, bisa gila juga kali ya itu yang kerja. Wow, serius. Tapi bukannya Capek lu lah, lebih gila nggak kerja? Iya sih. Pada akhirnya kayak, Kok ada apa diem ya Ada gitu apa kan? ya? Kok gue terlalu diem Iya, ya? aduh bahaya nih, bahaya. Iya, Langsung warning gitu kan. Waduh gitu. Aduh, Ya, gitu apa lah. yang terjadi gitu? Gitu deh. Adalah momen-momen buat hibernate-nya ya pas itu jalan-jalan kalau lagi liburan, pas musim-musim liburan. Kalau nggak musim liburan susah sih. Susah ya? Susah. Apalagi kita kan corporate ya. Mungkin IO yang lain beda cerita ya. Wedding organizer ada momennya. Zaman kawin, lagi musim kawin. Nah, Iya, itu dia nggak bakal kemana-mana kan, sibuk. IO musik juga Musik. pasti ada momennya. Ada momen. Summer time gitu kan. Mereka sibuk apa kayak gitu. Jadi sebagai seorang yang menikmati hasil pekerjaan IO, ada beberapa yang membuat peserta, nih misal kayak gue kan biasanya nonton konser musik ya. Gue nggak tahu mau menyalahkan siapa ketika gue ngerasa, kok lu ngehandle ini nggak bisa sesimpel kursi. Oke. Kan ekspektasi gue sebagai, Iya. gue nggak direct user, tapi kan gue konsumen ya. Hmm, Jadi kita ngerasa kayak, kok ini aja lu nggak bisa handle sih gitu. Minum dulu Kak. Terjadi di lapangan tuh kan banyak banget tuh hal-hal yang di luar kontrol ya. Gimana cara seorang IO meminimalisir hal-hal yang nggak bisa dia kontrol di field ketika acara berlangsung? Oke. Tunggu mikir dulu ya, biar nggak salah jawab gitu. Tapi kan ini balik lagi, ini semua pendapat aku ya, Iya. gitu. Mungkin tiap orang Menurut keyakinan Kakak Frederica menurut Cynthia, keyakinan saya, itulah yang tadi gue balik lagi. Itulah mengapa kita harus mempekerjakan head-headnya itu yang kredibel, Kak. Oke. Gitu. Karena gini, pengalaman itu ada harganya. Banget. Kan di zaman era experience ini kan Iya. itu yang dibayar kan? Pengalaman itu ada harganya. Pada saat menghadapi masalah-masalah di lapangan, itulah pengalaman. Pengalaman yang berbicara gitu maksudnya ya. Keputusan-keputusan yang harus diambil. Kan harus cepet ya, seperti tik-tok. kursi lah. Oh, di komplain, teriak-teriak. Itu kan harus ada yang menengahi kan. Iya. Kalau si IO-nya itu nurunin anak-anak, mostly anak freelance, lu harus kerjain ini ya. Mereka nggak akan sanggup. Betul. Mereka Itulah yang nggak gue akan- kemarin experience ya Kak. Mereka nggak akan sanggup karena mungkin ngejelasinnya aja Ribet. ngejelasinnya ribet, nggak firm gitu ya. Tapi kalau udah pengalaman kan, oke, kenapa? Oke, dia langsung bisa ambil keputusan Saat itu. saat itu gitu. Jadi memang banyak IO yang nganggep hal-hal kayak gini tuh receh. Nah, itu yang gue mau ngasih tahu nih. Dari POV gue sebagai user Iya. dan konsumen langsung. Iya, Mereka tuh nggak bisa menenangkan, Kak. Iya, banyak yang nganggep hal-hal kayak gini tuh receh. Padahal sebenarnya Enggak, itu penting banget. gitu. Jadi kalau kamu kan mungkin ngambil contohnya kayak konser ya, kursi. Kalau aku mungkin ngambil contohnya kayak event besar yang harus Exhibition gitu. convention. Kita harus ngeladenin ratusan orang di entah itu di meja registrasi, entah itu di meeting room atau apa. Nah, masing-masing nanti akan peserta datang nih, kok barcode saya kok nggak bisa ya? Something like, kok barcode saya nggak bisa ya? Gini. Itu kalau cuman sekedar anak freelance yang baru di brief 3 hari sebelum event, dia nggak akan ngerti dia harus ngapain gitu loh. Dia nggak akan paham gitu. Makanya jadi tetap Bikin orang marah kan? bikin orang marah. Ya, bikin orang marah tuh kan karena tidak ada solusi. Karena tidak ada solusi. Yang lo bayar mahal adalah solusi dari orang yang experience ini. Betul, makanya jadi ya balik lagi experience. Makanya gue rekomendasiin kalau pakai IO passion aja guys. Iya gitu kan. Karena real maksudnya gini. Ada hal-hal yang kadang-kadang kita nggak ngomongnya hidden cost kalau bahasa Iya, kita ya. Hidden cost adalah cost yang harus lo bayar yang berpotensi untuk membuat biaya lo membengkak tapi nggak berasa. Either kehilangan potensial customer atau kehilangan trust dari konsumer sekarang. Benar itu Itu nggak dikalkulit. Karena tadi pricing yang dilihat adalah cuma yang penting murah, gue pekerjaan orang freelance aja yang bahkan mungkin brief juga nggak ngerti di hari H. Itu yang kita jaga sebenarnya. Sama plan B itu harus selalu ada ya.
Harus bisa berpikir kalau kejadian ini tidak berjalan, maka apa solusinya? Iya, jangan kayak, kok videotronnya mati? Nggak bisa begitu. Itu harus ada plan B-nya, kayak gitu loh. Lo udah mempersiapkan yang terburuk. Iya, harus udah ada plan B gitu. Dan jangan pelit ya sebenarnya ya. Pelit anak-anak. Boleh nggak diceritakan ya? Pelit kadang-kadang versinya itu gimana? Kita udah dapat budget nih sekian, tapi jangan juga terlalu strict gitu loh. Pada saat di hari H, jangan mepet. Aku tuh selalu gitu loh Kak. Misalnya anak-anak, Mbak, aku mesti beli ini sekian, lebihin. Oke. Biar ada spare untuk error tadi ya? Yes, lebihin gitu. Ini pakai sekian TV, suruh bawa cadangan gitu. Oh, that's really nice. Itu harus kayak begitu. Jadi kalau ada something happen, switch pergantiannya tuh cepat gitu, nggak nunggu. Itu keburu moodnya turun. Nah, menjaga mood ini ya. Nah, itu yang susah kan gitu. Apalagi kalau event-event yang deg-degan model kayak launching apa segala macam. Pitanya kepotong. Nah, aduh aspeknya keluar. Ada masalah. Itu terjadi ya. Itu tuh kan mind blowing kayak yang tidak pernah lo prediksi ternyata masalah CEO jadi bete. Nah, karena ada kejadian gak bisa dipotong. Nah, itu harus ada plan B-nya. Ya kan? Kenapa lo gak siapin cutter, gunting, semua hal yang bisa memotong? memotong? Sebelumnya dicoba potong dulu, pasang lagi. Nah, spare. Nah, itu harus selalu ada. Spare itu harus selalu ada. Jadi kan lo juga harus mengimajinasikan sesuatu yang tidak lo pikir kejadian ternyata kejadian. Iya gitu. Berarti kan kamu kreatif. Ini kan industrinya kreatif tapi juga strategik. Kan nggak pure kreatif, Kak. Ada strategic thinkingnya juga dipakai. Iya, harus kayak gitu. Harus ada backup plan sih. Harus ada spare. Ya, walaupun spare itu kan sama klien istilahnya nggak dihitung kan. Tapi ya itu maksud aku, kitanya juga jangan pelit-pelit banget gitu loh. Ya lo hargailah diri lu ya. Iya gitu, hargai diri sendiri. Jangan dibikin pusing sama hal-hal yang kayak begitu gitu loh. Tapi ada nggak sih orang yang high demand, jadi dia banyak maunya BM, tapi budgetnya tipis? Banyak lah. Kayak mana cara kamu menghadapinya? Dia minta LED segimana gablang, tapi duitnya nggak ada misalnya. Kayak nggak make sense lo minta ini. Bisa nggak lo jelasin ke gue cara approach yang follow up-nya yang elegan, tapi tidak menyakiti hatinya. Kan kalau dalam bahasa drafting kita, budget lo nggak cukup nyong gitu kan. Nggak mungkin tapi ngomong gitu. Iya, itu sih sebenarnya sering terjadi sampai sekarang juga masih terjadi. Iya, gimana sampai caranya? sekarang juga masih terjadi. Apalagi sekarang banyak praktisi-praktisi event itu yang masuk ke corporate, Kak. Jadi mereka tahu harga. Oh my God, oke. Banyak. Kompetitornya makanya Ai bilang kerjaan banyak, nyari profit susah. Banyak Kak, banyak praktisi CEO tuh event yang sekarang masuk kerja di corporate. Jadi mereka tahu harga gitu loh. Dan memang mereka di corporate itu diposisikan sebagai PIC event gitu. Karena jadi dia langsung kayak, enggak, gue tahu production cost-nya gini. Nah, itu balik lagi ke hati nurani dah kalau itu deh. Ke hati nurani masing-masing orang gitu. Ya tolong jangan gitu amat gitu ya. Nah, kalau itu kita nggak bisa kontrol. Oke. Itu masing-masing pribadi. Iya, Masing-masing itu karakter PIC. Dia tahu kok harga ini segini, tapi masa kita nggak ada lebih atau itu udah biasa. Nah, kalau yang tadi Kak Winda bilang itu, aku sih pernah kejadian seperti itu, ya kita cuma bilang, dari kita budgetnya yang tidak masuk, karena barang yang kita punya, kita udah cari kemana-mana, supplier nggak ada yang masuk. Kalau ibu atau bapak ada supplier yang budgetnya masuk, nggak apa-apa, silakan, paymentnya lewat kita, fine. Berbesar hati. Gitu caranya ya. Nggak apa-apa, paymentnya lewat kita, fine, nanti kita paling charge management fee aja sebagai credit term dong. Iya, kan bayar 6 bulan, 8 bulan, masa nggak dapat bunga, Kak? Iyalah, digital bank aja nawarin bunga harian, Iya, credit term. Itu kadang yang suka mislead tuh. Klien ngerasa kayak, agency fee ya berarti profit lo. Nggak selalu. Nah, ini juga benar. Credit term. Kan kamu bayarnya kita bayar ke supplier after event langsung lunas. Langsung bayar. Kalau kamu 6 bulan. Nah, kamu masih 6 bulan, 8 bulan. Kita nggak hitung interest loh. Nah, gitu kan. Jadi, 10% itu ya untuk nutupin itu. Kan ada gaji karyawan yang harus dibayar, ada bayar listrik, air, bensin, segala macam. Operational gitu kan. cost. Kita kan di sini berbisnis ya. Betul. Gitu. Bisnis itu kan tentang mengkalkulasi seluruh pain and gain. Yes, itu maksudnya gitu. Jadi kadang suka, nah itu balik lagi ke personalnya. Sebenarnya mereka ngerti sih, Kak. Cuman sometimes kayak pura-pura nggak ngerti gitu. Seneng deh gue pura-pura bego gitu.
Sampai gini kan, lu jangan bercanda deh, gitu kan. Lu jangan bercanda deh. Aduh, gimana ya ngejelasin lagi? Harusnya dia udah paham sih. Karena kan nggak mungkin kita dar-der, nggak mungkin lah. Tapi paling gitu. enak kerjaan emang pura-pura bego sih. Jangan nanti jadi bego beneran. Nah, ngeliat in this economy, berarti kan banyak banget yang mulai teriak ya. Kompetitor banyak, kemudian berani nawarin harga yang nggak make sense gitu. Kita juga bahkan nggak tahu, kok bisa kau kasih harga segitu gitu kan. Makanya. Untuk bisa compete sama hal-hal yang demikian, itu kan nggak mungkin kita juga perang harga. Selain nambah value edit, kamu kan jadi punya network yang udah loyal sama kamu. Nah, iya sih. Tapi kalau corporate besar, mereka punya yang namanya procurement. Loyalitas itu tetap aja nanti akan dihitung dari rate. Tidak ada loyalitas di dalam procurement era. Nggak ada. Jadi Apakah harus pegang ordal? Nggak guna juga. nggak guna juga. Karena kan mereka fair enough ya untuk komersil. Yes, nggak bisa. SOP-nya kan ada. Ada Compliance-nya SOP. ada. Proses bidding-nya jelas. Transparan lagi. Transparan. Bahkan sekarang bidding event aja itu udah online, Kak. Iya. Turun berapa lu? Yes. Langsung kelihatan ya. Langsung. Jadi Rate-nya langsung red card itu dipakai setahun. Tergantung deh kontraknya mau setahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi satu harga itu dipakai setahun. Mau event kamu ada di Pulau Jawa, di Pulau Sulawesi, di Pulau apa, di ujung Antaberanta, ya harganya segitu. Berarti creativity kamu mengelola 1 tahun biaya itu di situ cara kamu mengelola profit ya? Iya, subsidi silang deh jadinya. Oh, that's Harus. really hard. Iya, jadi seperti itu. Dan online biddingnya itu yang benar-benar Iya, online gitu iya. loh, Kak. Jadi ini harganya dari kita misalnya 10 juta satu event, ya. Tiba-tiba yang lain ada yang 9 juta. Ada 9 juta, ada 5 juta. Ih, Kalau kita mau menang kita harus turun, Kita harus turun turunin. sampai akhirnya loh. Oh ini jadi Iya. Ini bukan kok ini diriku. kok jadi lebih murah dari modal. Ini bukan diriku lagi gitu ya. Ya, Aku telah menjual harga diriku di sini. Sesadis itu sekarang nyari profit. Nyari uang. Nah, udah kebayang ya. Jadi untuk person-person yang akhirnya mencoba buka IO, tapi IO-nya personal, ada nggak tips and trick kamu kepada mereka-mereka yang baru mau mulai nih? Baru mau, kayaknya tertarik gini. Orang kan ngelihatnya dari sisi yang enaknya aja. Iya. Ada nggak pesan kamu? Pesan moral plus pesan material? Sebenarnya yang harus digedein itu adalah kliennya dulu sih. Portofolio. Portfolio. I mean, kamu punya ini. Kalaupun dia punya uang, kalaupun dia punya modal, tapi nggak ada klien juga percuma. Oke. Dan klien itu nggak sembarangan nunjuk IO. Oke. Biasanya ya itu yang kamu bilang, trust. Dia at least dia udah kenal, udah trust, baru dia berani. Karena krusial loh. Wah, parah. Krusial loh Parah. kalau event berantakan, CPIC itu bisa didepak mungkin. Banget. Nggak beres kan, pasti kan dia punya penilaian internal di perusahaannya kan turun, ya kan, oh dia nggak becus nih dia. Nah, jadi yang paling penting adalah klien dulu deh. Oke, cari dulu klien. Cari dulu kliennya, usernya siapa yang mau pakai jasa kamu, ya baru selebihnya dipersiapkan. Itu Berarti dulu. start small ya, Kak? Start small, very small. Bahkan untuk kamu nggak tahu mulai dari mana, tapi kamu mau punya klien, kerja dulu sama orang. Nah, ini jangan tiba-tiba aku tidak ingin menjadi karyawan, aku ingin membuka perusahaanku sendiri. Ya susah dong. Ini let's be real ya, guys. Let's be real lah. Maksudnya nggak punya pengalaman, duitnya banyak, nggak akan bertahan gitu sih. Iya. Karena dia juga lika-liku Kehidupan. bisnis, mungkin ya pekerjaan deh. Kan dia belum belajar. Nah, emang harus ada harga untuk jadi profesional dan Iya. itu takes time. Iya, Nggak bisa nggak bisa. kayak bikin mie instan. Gitu. Ya harus kerja dulu lah sama di tempat lain ya, kerja sama orang. Iya, kerja sama belajar. passion lah. Abis ini gue ayo dong. Ya kan, gitu. abis itu kan nanti gue cocok nih. Iya, sekarang nggak bisa dipungkiri ya, Kak. Curi-mencuri klien itu udah biasa kok. Iya, kita udah nggak perlu mendenial Udah proses biasa, itu. udah biasa. Tinggal nanti yang dilihat sama kliennya adalah credibility perusahaannya. Yes, bener. Ya nggak sih? Maksudku, aku juga nggak takut
kita nggak bisa one man show. Iya. Oh, ini kemarin ada titipan pertanyaan. Nggak bisa one man show. Nggak bisa ngerjain event itu, nggak bisa one man show. Jadi orang Apalagi kalau NPD nggak bisa. kita nggak ngomongin satu event ya. Ya. Maksudnya pada saat kamu sudah ada di sebuah perusahaan, nggak mungkin dong cuma punya satu klien. Betul, Bunda. Pasti kan pada saat yang bersamaan kamu akan punya beberapa event yang berjalan bersamaan. Preparationnya bareng, eventnya bareng. Kalau misalnya kayak aku nih, aku cuma aku yang mau handle semuanya. Yang lain nggak aku kasih kepercayaan untuk tektokan sama klien. Gila, nggak akan mungkin. Itu nggak bisa. Itu meninggoy. Yang ada berantakan, eksekusinya nggak akan bagus gitu. Dan klien kamu akan ada yang merasa kayak, gue kok nggak diperhatiin ya gitu. Nggak bisa. Jadi kamu harus tetap taruh trust lah ke orang-orang. Untuk ke tim bisa kamu. ngerjain itu. Oke, kan kamu udah capable ini, kamu silakan deh langsung aja tektokan. Nanti kalau misalnya ada kayak yang crucial terkait budget apa segala macam, baru kita diskusi bareng kayak gitu. Tapi kalau untuk operasionalnya silakan jalan gitu. Nggak ada bisa tuh one man show. Nggak bisa. Nggak bisa lo kekep karena event tuh. itu detailnya banyak. Detailnya banyak gitu. Nggak bisa. Pasti akan ada yang miss kalau kita serakah mau ngerjain semuanya. Jadi harus ada apa sih namanya, delegasi. Harus ada delegasi pekerjaan. Ada delegasi pekerjaan, tapi tetap keputusan-keputusan krusial itu harus kita yang putuskan. Oke. Semuanya kan juga harus ada pengawasannya dong dalam satu koridor ya. Ya itu, nanti nggak usah khawatir. Nanti si ini ngambil kliennya lagi karena udah deket. Ya kalau kliennya mau percaya sama dia ya mau gimana? Nggak bisa, itu nggak bisa kita pungkiri. Itu adalah resikonya. Ya. Tapi balik lagi, si klien biasanya akan ngelihat reliability-nya. Gue percaya, Kak. Yang dibeli klien tuh sebenarnya adalah ekosistem yang kita bangun. Bukan orangnya lagi, cuman satu tadi. Jadi nggak usah takut klien diambil, ambil aja. Kayak gitu. Nanti balik karena sayangnya sama orang lama. Kayak gitu. Gitu ya. Kan sekarang juga udah mulai banyak banget, Kak, pekerjaan-pekerjaan tergantikan sama teknologi informasi, terutama kehadiran AI yang sudah sangat luar biasa mumpuni ini. Untuk ngelihat dari sudut pandang pebisnis dan juga pemilik bisnis CEO ini, AI ini atau apapun yang mengganggu jalannya bisnis, gimana masa depan industri kamu menurut kamu? Balik lagi. Kalau menurut aku justru event dan teknologi itu bisa berjalan berdampingan. Jawabannya luar biasa. Karena gini, banyak event yang menggunakan teknologi, Kak. Iya kan, Mas Chandra? Iya, benar. Banyak event yang menggunakan teknologi. Justru event semakin ada banyak teknologinya, high-tech, orang makin antusias untuk datang. Banget. Tapi balik lagi, human touch-nya, service-nya, itu nggak bisa digantiin sama AI. Iya, itu nggak bisa. Oh my god. Kan emang AI bisa tiba-tiba ada yang berantem berebutan kursi, terus AI-nya datang menyelesaikan masalah, kan nggak bisa, Ada Kak. tuh robot-robot pembersih itu, Kak. Jangan ribut, katanya gitu. Dia makin marah nggak sih? Woi, gitu kan? Nggak bisa. Tapi pekerjaan human touch ya? Itu ya nggak bisa. Pekerjaan IO tuh service banget udah. Berarti kamu udah di ranah track yang benar. Karena nggak bisa digantiin, men. Iya, mudah-mudahan ya, Kak. Kita kan nggak tahu. Passion gue. Mudah-mudahan ya, Kak. Ya, gitu. karena iya kan, kalau pekerjaan tidak bisa digantikan sama AI adalah yang punya feelings, emotions, dan bisa mengatur itu dengan baik. Dan itu adalah salah satu pekerjaannya IO. Jadi kamu nggak takut lah ya? Enggak lah, aku pede aja. Alhamdulillah, luar biasa. Kita Confident level ini dibutuhkan dari seorang business owner, guys. Karena kalau enggak, kita yang bingung jalan bisnisnya. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi ke depan kan. Ada yang terjadi. Makan bergizi gratis. MBG. Nyasar gitu. Tapi MBG menurut kamu, itu kan harus IO profesional yang ngerjain. Ya enggak lah. Kok IO profesional? Oleh profesional. Karena gini. Orang profesional, yes, of course. Tapi kalau kamu nggak ngerti mendelegasikan peran-peran dan operational things day to day, sama dengan ketika itu distribusikan kepada yang dapetin. Kalau nggak punya tes IO, lu berantakan lah. Iya, pengaturan waktu sih yang paling penting. Pengaturan Karena waktu. Mereka kan satu dapur itu kan bikinnya ribuan kan. Tuh. Yang punya project juga. Ya satu dapur kan itu ribuan kan. 2.500 yang sebenarnya kebanyakan sih harusnya. 2.500 tray. Tuh.
Ya Tuhan itu di food Iya. court weekend Masih kalah kali. masih kalah. Nah, dan itu di delivernya barengan, Kak. Nah, eksekusi level ini kan, Nah, itu harus di manage IO. benar-benar. Harus di manage karena kalau dia harus masak jam berapa supaya 2005 selesai. Masak jam berapa supaya makanan nggak basi pada Tuh. saat diantar. Tuh. Kan banyak tuh basi timekeeper lah tuh. apa. Timekeepernya nggak ada. Harus masak apa yang praktis tapi menarik tapi bergizi buat chefnya. anak-anak. Kan ada yang bikin menu kan, ada yang tugasnya bikin menu kan kalau di MBG itu kan. Nah, itu juga nggak gampang deh Ki, karena Nggak ada bikin yang menu buat gampang. seminggu gitu nggak gampang loh. Balik Programnya lagi. bagus, Programnya bagus banget. Execution levelnya yang kita harus Iya, revisi. iya, Dan betul. harus melibatkan pihak-pihak yang profesional. Betul. Pemilihan manpower itu penting banget. Banget. Semua lini lah ya, pemilihan SDM itu penting banget, apalagi kalau udah di posisi-posisi krusial, ketua PIC apa, nah itu udah Sih, harus yang orang yang memang kompeten, Capable dan kompeten. capable di bidangnya. tuh. Karena itu project yang luar biasa bagus, harusnya execution levelnya juga harus sama bagusnya. Iya, harusnya begitu. Gitu. Gitu ya. Gitu. Lalu kita sudah sampai ke penghujung percakapan kita hari ini. Yang Oke. biasanya kita Nggak tanyain berasa ya? sama narsum. Gak berasa kan? Nggak berasa. Minum dulu. Minum dulu. Oke. Apa satu kalimat yang menggambarkan bisnis IO? Ya apa ya? Aduh, satu kalimat banget. Satu kalimat banget. Nggak lebih dari berapa karakter gitu kalau di X. Harusnya dikasih tau kemarin gak sih? Harus Enggak. mikir dulu gitu. Kita kan anaknya lewat skrip tuh nggak ada skrip nggak guna. Di sini tanpa skrip guys. Kerja dari hati. Woi, that's really nice. Tepuk tangan untuk 5.000 penonton. Iya dong. Iya, kerja dari hati. Kerja harus dari hati sih. Jadi pada saat pressure-nya besar, tantangannya, challenge-nya, pressure-nya semua, tapi kalau kita kerjanya dari hati, semua pasti beres. Semua pasti beres dan semua pasti jauh Yes. bisa bikin semua orang senang. Iya, betul. Betul. Kerjaan kamu nih kayak tukang jual es krim juga harus bikin orang senang. Iya, benar. Iya kan? Heeh. Susah gila. Penontonnya senang, panitianya senang. Nah, Pengalaman iya. yang didapat juga membanggakan, Iya. bukan membagongkan. Iya. Gitu ya, Kak? One last questions. Kalau kamu dikasih kesempatan untuk punya superpower, Aha. di luar pekerjaan, kamu lupakan pekerjaan-pekerjaan berat kamu itu. Kamu mau punya superpower apa? Dan kenapa kamu pilih itu? Harus cepat ya jawabnya. Oke. Iya, Superpower ya? superpower. Apapun itu bentuknya, serah. Gue tuh pingin bisa kan ada yang pengen bisa pindah tempat, Iya. bisa apalah, Reverse bisa menghilang, time, bisa apa. Kalau aku kayaknya lebih pingin bisa tahu perasaan orang. Wah, setakut. Kamu bisa, Bukan kamu baca cenayang. pikiran, no beda. Bukan baca Membaca pikiran. Tapi kayak perasaan. gini, oh dia lagi sad nih. Gimana caranya gue bisa hadir tanpa menyinggung. Ih, itu penting loh, Kak. Iya, Kak. Kadang-kadang orang tuh suka nggak ngerti. Ini tantrum karena apa sih gitu? Iya, gitu. Ini grumpy banget sih Iya gitu. sih. Iya. Dia lagi moodnya lagi bagus. Oh, berarti kamu mau Dia moodnya lagi jelek nih. jago membaca mood orang dan bisa menetralisir mood-mood itu. Iya, itu kayaknya Psikolog kata gue mah. psikolog ya. Iya, psikolog. Karena kalau kayak begitu tuh hidup jadi lebih nyaman gak sih? Pada Iya saat kita tuh bisa align sama energi-energi di sekitar kita gitu. Wow. Kayak tenang gitu hidup ya. Oh, ya dia lagi nggak mau ngomong, ya udahlah nggak usah diajak ngomong. Tuh kan. Jawaban dari semua narasumber kita dari 2 tahun lalu, lu paling mind blowing. Oh gitu ya? Lu care banget berarti sama orang. Oh gitu, oke. Ya cocok kan berpikir. Cocok, makanya dia passionate guys. That's why ini jawaban dari seluruh rangkuman kita bercakap selama 1 jam ini adalah itu. Karena dia care sama people. That's why Passionate dia ya. passionate sama people. Makanya dia adalah orang yang tepat untuk mengerjakan semua event Anda. Jadi kalau corporate, apapun bentuk eventnya, serahkan kepada Passion ID.
detailnya nanti ada di... Iya. Hey, kode marketing terdapat referralnya gitu ya guys. Oke. Gitu ya. Thank you so much kawan Komar. Makasih. Semoga obrolan kita hari ini penuh dengan hal-hal yang bisa membuat teman-teman semakin resah dan gelisah untuk menghadapi dunia 2026. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.